My name is Gurus. Welcome. Oke, jadi Hello Neighbor versi full game udah keluar dan kabar buruknya aku tidak bisa main karena spek PC ku tidak mendukung. Tapi aku sudah nonton walkthrough dari X1 sampai dengan X3 dan jujur masih banyak banget pertanyaan di kepalaku setelah nonton dari awal sampai habis. Seperti jalan cerita Hello Neighbor sebenarnya itu kayak gimana sih? Dan setelah mencari lebih dalam, berpikir dan menganalisa, akhirnya aku berhasil mendapatkan jawaban dari pertanyaanku sendiri. Dan di video kali ini aku ingin memberitahu kalian tentang semua yang aku pikirkan dan semua yang aku tahu. Tapi aku akan membaginya ke dalam 3 video. Jadi untuk yang video kali ini aku akan khusus bahas tentang X1, lalu nanti di video yang berikutnya aku akan bahas yang X2, dan video yang terakhir aku akan bahas yang X3. So ya, kalau kalian penasaran maka tontonlah video ini sampai habis. Dan let's go! Adegan dibuka dengan seorang anak kecil yang ternyata adalah si karakter utama kita. Kita bisa lihat dia sedang bermain bola di jalan yang kosong melompong dengan ada poster tentang 2 orang anak yang hilang. Anak yang satu adalah anak laki-laki dan yang satu lagi adalah anak perempuan. Rumah kita dan si Om ternyata sangat berdekatan. Kalau kalian perhatiin juga, rumah si Om yang di X1 ini mirip dengan rumah di Hello Neighbor Alpha 2. Si karakter utama kita kepo dengan suara seorang anak kecil yang berteriak dan terlihat juga dia sedang berusaha ditangkap oleh si Om. Dan setelah berhasil menangkap si anak kecil itu, si Om mengurungnya di dalam basement dengan kunci yang ditaruh di lantai 2. Rasa ingin tahu yang tinggi membawa kita harus berusaha keras untuk menyusup ke dalam rumahnya. Kalau yang aku lihat di X1 ini, puzzle-nya masih terlalu mudah. Tidak ada yang sulit sejauh mata memandang, hanya tinggal menggunakan semua barang di depan rumah untuk bisa langsung naik ke lantai 2 dan mengambil kunci, lalu ya akhirnya kita bisa masuk ke dalam basement. Tapi yang aku suka dari sini adalah si Om sepertinya jauh lebih sensitif untuk mendengarkan suara langkah maupun suara berisik yang asal dari si karakter utama, sehingga dia akan langsung berlari untuk berusaha menangkap si karakter utama kita. Oh ya, kalau tidak salah, jika kita tertangkap sama si Om selama beberapa kali, maka kita akan dapat mimpi buruk tentang kita yang berada di sebuah rumah kosong. Ketika kita melangkah, tiba-tiba ada ban yang terlempar masuk melalui jendela. Dan setelah kita melihat ke arah luar, ternyata yang melempar ban itu adalah si Om. Dengan kondisinya sedang sedih di tengah jalan seorang diri bersama dengan mobil tercintanya itu, maka aku bisa menyimpulkan kalau pada waktu itu terjadi suatu kecelakaan. Kecelakaan itu yang mengakibatkan anak laki-lakinya sekarat. Kenapa aku bisa tahu? Itu sebenarnya terbukti dari poster anak hilang di awal tadi. Ada anak laki-laki dan anak perempuan, serta berdasarkan di ini, terlihat dia menculik seorang anak laki-laki di dalam basementnya. Kenapa dia menculik? Itu karena anak laki-lakinya pada saat kecelakaan mobil itu tewas, sehingga dia berniat untuk menculik seorang anak laki-laki agar bisa menggantikan anaknya yang tewas itu. Terus kenapa aku bisa tahu anak laki-lakinya tewas? Ini terbukti dari, kalau tidak salah di Act 2 ada sebuah mimpi buruk tentang si karakter utama yang berada dalam sebuah rumah sakit. Dia melihat sebuah ranjang rumah sakit yang bentuknya kecil dengan layar monitor atau monitor jantung yang menyatakan bahwa pasien atau korban telah meninggal. Oke, stop sampai situ dulu. Kita lanjut ke dalam basement baru yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Basementnya tampak seperti basement normal, walaupun ternyata enggak. Kita masuk ke dalam lewat mesin cuci yang ternyata adalah sebuah pintu. Nah, di sini kita benar-benar bisa tahu kalau memang si Om itu menculik anak dari bukti tempat tidur minimalis dengan ada banyak makanan yang berserakan serta lilin untuk bisa menerangi keadaan pada malam hari. Lalu lewat jendela, kondisi basement benar-benar semakin aneh. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan basement di Hello Neighbor Beta, tapi entah kenapa semakin aku lihat-lihat, semakin aku bertanya-tanya juga, kenapa bentuk basement ini seperti sebuah rumah bekas yang sudah berantakan gitu. Well, kalau untuk yang ini, aku benar-benar nggak tahu. Puzzle-nya tidak begitu sulit sih di basement ini, tapi ada satu penghalang, yaitu si Om yang ternyata berada dalam basement sedang berpatroli dengan menggunakan senter menggiling itu. Kalau nggak salah sih, ada yang berteori bahwa si Om itu ada 2 orang. Yang satu ngejagain atas, yang satu lagi ngejagain bawah. Well, menurutku sekarang itu salah sih. Karena memang ketika kita memasuki basement, ceritanya emang si Om itu kondisinya lagi ngejagain basement. Sedangkan kalau kita naik ke atas kembali, itu ceritanya si Om lagi ngejagain rumahnya. Jadi ya, Omnya cuma 1 orang. Puzzle berakhir di sebuah pintu yang pas kita buka pintunya, ternyata sudah ada si Om yang berdiri di belakang untuk berusaha menangkap kita. Mau gak mau ya, kita harus berlari terus sampai mampus, karena ternyata di ujung perjalanan kita ada sebuah pintu yang harus dibuka dengan 3 warna kunci berbeda.
Masalahnya kita nggak punya 3 kunci tersebut dan kita ditangkap oleh si Om. Kita bangun dengan kondisi mengenaskan, seperti orang habis disiksa, dan banyak yang bilang kalau si karakter utama kecil kita disekap hanya dalam waktu semalam. Namun aku punya pendapat lain. Bagaimana kalau sebenarnya si karakter utama kecil kita tidak disekap dan disiksa hanya dalam waktu sehari? Bagaimana kalau ternyata dia sudah disekap di dalam basement dalam waktu yang lama? Dalam waktu yang lama disekap itu ya pasti adalah disiksa sedikit, terus baju kotor, sepatu hilang, dan kenapa aku bisa punya pendapat seperti ini? Sebenarnya ini terbukti dari rumah Om yang dibangun dengan penjagaannya super ketat di Act 2. Gak mungkin kan kalau si Om bisa membangun yang seperti ini hanya dalam waktu semalam? Kesimpulan untuk video part 1 ini adalah Om itu sebenarnya awalnya baik. Tapi gara-gara anak sekarat akibat kecelakaan, lalu pada saat dibawa ke rumah sakit yang ternyata sudah meninggal, membuat dia mendadak jadi gila. Kalian masih ingat dengan teori kepribadian ganda yang pernah aku bahas di video ke waktu dulu? Dan ternyata teori itu menurutku hampir benar. Aku nggak tahu pasti, tapi menurutku akibat kecelakaan pada anaknya itu, dia stres berat dan melahirkan kepribadian jahat. Kepribadian jahatnya ini memutuskan untuk menculik seorang anak laki-laki dan anak perempuan sebagai pengganti dari anaknya si Om yang sudah tiada. Lalu apakah benar jika si Om ini ternyata punya anak perempuan juga? Dan apa yang terjadi dengan anak perempuan yang disekap di basement? Aku akan coba bahas itu di video yang part 2. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa mengatakan bahwa memang ada seorang anak laki-laki yang disekap di dalam basement dengan bukti si Om kepribadian jahat terlihat berusaha untuk menangkap seorang anak yang sedang berusaha kabur dan kemudian menyekapnya kembali di ruangan paling dalam dari basement tersebut. Lalu mengunci ruangan itu dengan 3 kunci yang entah nggak tahu kuncinya di mana. Dengan kehadiran kita, si Om merasa bahwa rumahnya sudah tidak aman. Maka itu dalam waktu yang entah berapa lama, si Om membangun sebuah pertahanan untuk mencegah adanya penyusup seperti kita yang kepo dengan isi basementnya. Ya, itu aja untuk video yang part 1. Dan untuk yang video part 2, aku akan bahas tuntas tentang Act 2 dalam Hello Neighbor. And by the way, seperti biasa, apa pendapat kalian tentang cerita di Act 1 Hello Neighbor? Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian. Ya, misalkan kalian punya pendapat lain tentang anaknya si Om, atau mungkin kasih pendapat tentang mimpi yang dimana si Om sedang terlihat sedih di tengah jalan. Ya, pokoknya terserah kalian. Terakhir, my name is Kurus, and sampai jumpa di video pembahasan jalan cerita Hello Neighbor part 2. Bye!